Assalamualaikum. Selamat pagi. Masih gelap-gelapan. Video ini saya ke tengah. Video ini saya tayangkan memang biasanya fajar. Oke, gini. Ini kisah yang lain tentang seorang perempuan lagi. Kisah ini terjadi tahun 2016 kalau nggak salah, 2015 antara itu, saya lupa. Ini seorang perempuan, orang Malaysia, tanah seberang. Jadi gini, dia ini istri kedua dari seorang ustadz di Malaysia. Awal saya kenal dengan ustadz ini udah lama, karena dia ini dulu punya masalah di tubuhnya. Dia ini bisa dibilang keturunan kiai, yang dari kiai ini meninggalkan majelis, tapi majelisnya sepi bukan main. Inilah contoh ibaratnya apa? Penerus yang kurang mampu merawat majelisnya. Ini kakak adik laki-laki, tapi soal dengan kakak adik ini pun ada masalah. Tapi saya mau fokus tentang masalah istrinya yang kedua. Awalnya dia nggak cerita, ustadz itu mengirimi saya foto istrinya. Saya kaget, bukan main, ini siapa? Saya bilang begitu. Ini istri saya, Gus, bilangnya begitu. Padahal saya bukan Gus, nggak tahu tentang Gus kenapa. Itu kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu. Katanya istrinya sakit. Kalau saya perhatikan di fotonya, Masya Allah, angker memang dan serem. Di kedua belah matanya dikelilingi oleh warna-warna biru kehitaman, seperti orang sangat capek sekali. Badannya kurus. Kalau misalkan Anda lihat, mirip apa ya? Mungkin di Indonesia ini, kalau bentuk setan perempuan ya kuntilanak lah, atau wajah pocong lah atau apa. Pokoknya intinya di mukanya itu tirus, kurus, ada lingkaran hitam yang sangat memperlihatkan orang ini sedang kesakitan atau sakit. Bilangnya sakit, sakitnya udah lama. Lalu saya tanya, kenapa baru sekarang Anda cerita? Ya karena malu, katanya dia, karena dia punya istri kedua. Tapi istri kedua ini sudah diperistri selama kurang lebih 4 tahun. Sakit-sakitan terus. Dari istri ini saya coba cek, saya coba analisa dengan pertanyaan, dia ikut siapa dulunya? Jawaban ustadz itu dia ikut neneknya dari sejak kecil. Dan istrinya ini sangat disayangi neneknya, sangat sayangi katanya. Dari keterangan ustadz ini ada tapinya. Tapi neneknya ini seorang dukun. Nah, itu dia. Kecurigaan saya menjadi, karena dia dari kecil ikut neneknya yang seorang dukun. Nggak tahu dukun apa. Saya juga kurang paham, karena memang saat itu kurang banyak cerita soal neneknya ini. Tapi yang jelas seorang dukun. Dukun apa saja katanya, bisa melakukan hal apa saja. Istrinya ini sudah berobat kemana-mana. Saya lihat fotonya saja, wah serem banget. Itu nyata serem fotonya saat itu. Tidak mungkin saya taruh di YouTube begini fotonya, fotonya orang gitu. Lalu saat janjian, ustadznya ini mau nelpon saya
langsung dengan istrinya. Saat telepon bunyi, saya coba angkat, tetapi nggak ada jawaban. Selang beberapa jam kemudian Ustaz ini nelpon, lalu saya angkat, ternyata dia. Bilangnya apa? Saat nelpon, istrinya tidak mau, katanya takutlah dan lain sebagainya. Padahal saya tuh nggak gigit sama sekali. Itu nyata, dan saya tidak seram. Katanya istrinya nggak mau, ngotot. Bagaimana cara untuk menelaah istrinya ini ada apa? Saat itu berpikir keras saya, gimana ini caranya? Setiap malam kadang saya lihat foto istrinya itu, serem saja ngelihatnya. Bahkan orang yang di rumah saya lihatin fotonya, ini wajah kayak orang sakit akut gitu loh. Selang beberapa lama, ya setiap minggu, karena setiap minggu Ustadz ini selalu menghubungi lewat WhatsApp. Lalu saya tanyakan, bagaimana kabar istrimu? Dia bilangnya masih seperti dulu, sakit-sakitan, dan memang emosinya sangat tinggi. Tetapi tubuhnya tuh posisinya, tapi tubuhnya itu dalam keadaan seperti biasa, yaitu lemah secara fisik. Bisa dibilang apa ya? Saat itu kira-kira jam 1 malam. Sebelumnya saya sudah konsultasi dengan senior saya anggap guru lah. Hadap yang begini gimana? Saya bilang gitu. Ya asal sudah tahu namanya dan suaminya memang minta untuk menyembuhkan, jalani saja. Saya berpikir gimana cara nyembuhinnya. Mau diajak ngomong aja nggak mau. Nelpon juga orangnya diam saja. Info cuma dari suaminya. Akhirnya dengan cara agak nekat, saya curiganya di neneknya, karena neneknya dukun. Apalagi ini perempuan dari kecil ikut neneknya. Saya berpikir ini perempuan ini bisa dibilang disukai jin, disukai makhluk halus yang selama ini ikut neneknya, yang selama ini bantu neneknya. Saat saya tanyakan kepada suaminya juga meyakini itu. Dari suaminya membocorkan, jika neneknya itu, nenek dari istrinya itu, mempunyai sebangsa, kalau orang Indonesia, kalau orang kita nyebutnya itu seperti peri. Tapi peri ini kata suaminya kecil-kecil. Ini juga bocoran dari istrinya. Kalau neneknya itu mempunyai banyak peri kecil-kecil. Perinya ini kalau di Thailand apa namanya gitu? Pernah coba saya cari infonya. Ya memang ini seperti apa ya? Ilmu khas dari Thailand. Kata suaminya juga sama. Bahwa nenek istrinya itu memang menguasai ilmu sejenis itu, seperti yang di Thailand. Kalau di Thailand namanya peri apa gitu, saya lupa. Sudah lama soalnya. Dan lewat peri-peri ini neneknya sering praktek, sering didatangin orang untuk praktek secara spiritual, entah itu pengobatan, entah itu pelet dan lain sebagainya. Karena memang suaminya mendesak agar ini segera ditangani, lalu saya coba menghubungi senior saya, guru saya lah.
Caranya bagaimana Kang? Saya bilang begitu. Ya udah, sampean jalani saja seperti biasanya, dalam artian tanpa alat tapi buat alat. Oh ya, sebelumnya saya lupa, jauh hari sebelum itu, saat saya sering memperhatikan foto perempuan itu, beberapa kali mimpi seperti melihat apa ya, seperti ulat-ulat tapi kecil. Tapi ulat itu di mimpi sangat apa ya, agak menyeramkan begitu. Tapi saya nggak ngeh itu saat itu. Dan setelah malam itu jam 1, seperti biasa mendoakan seperti itulah. Sholat dulu 2 rakaat seperti itu, sholat sunnah. Lalu saya mulai sesuai petunjuk. Lalu saya niatkan apa? Membuat pedang. Pedangnya ini saya niatkan seperti kilat. Jadi seperti besi tapi berkilat-kilat. Memang ini bisa dibilang apa ya? Ya niat saja gitu. Tidak punya maksud apapun sombong atau apa, tidak. Tapi itu ceritanya memang saya buatkan seperti itu. Karena niat saya saat itu untuk memutus ikatan-ikatan, jeratan-jeratan, tali buhul seperti yang ada di tubuh perempuan itu. Mungkin saat itu saya tidak berpikir apa ya, kurang teliti. Saya coba buat pedang itu, lalu saya niatkan apa? Membabat habis semua ikatan-ikatan dan lain sebagainya yang ada di tubuh perempuan itu dan sekitarnya. Saat itu saya minta sama Allah, saya niatkan memusnahkan, menghancurkan, pokoknya memusnahkan. Itu saya lakukan. Kalau nggak petunjuk dari senior ini juga nggak begitu, karena senior ini memberi petunjuknya buat apa saja bisa. Saat itu saya buat begitu, lalu saya niatkan membabat habis semua dengan niat agar perempuan ini sembuh seperti sedia kala. Pagi harinya Ustadz dari Malaysia ini nelpon memberi kabar nenek dari istrinya itu meninggal dunia jam 3-an. Memberi kabar nenek dari istrinya itu yang seorang dukun itu dikabarkan oleh Ustadz itu meninggal dunia jam 3 pagi, fajar, menjelang fajar. Saya kaget. Lalu saya ingat saat itu, waduh, kenapa nggak berpikir sampai di situ? Saat itu saya niatnya apa? Memusnahkan. Nggak tahu. Ini memang udah jalannya Allah memberi begitu. Saya berpikir, waduh, kalau begini, ini sama saja saya bunuh orang. Saya pikir gitu. Padahal saya nggak punya niat bunuh orang, ataupun bunuh neneknya juga tidak punya. Saya cuma niat menghabisi, memusnahkan semua jeratan ikatan gaib yang ada di sekitar cucunya itu. Karena memang dari awal saya curiga ini ulah dari sosok-sosok halus yang selama ini membantu neneknya itu. Karena sudah beberapa kali dicoba aneka macam untuk menyembuhkan perempuan itu, agak sulit gitu. Makanya akhirnya pakai jalan begitu. Yang jadi perhatian saya satu justru apa? Apakah saya dibunuh orang? Saya berpikir begitu.
dosa dong kan begitu. Itu saya pikir ada beberapa hari. Wah gimana nih, saya bilang begitu. Di hati saya tuh ngerutu begitu. Tapi akhirnya saya pikir-pikir lagi, tidak, saya nggak punya niat apa-apa. Saat itu niatnya cuma menyelamatkan perempuan itu saja, tidak ada hal lain gitu. Kalau memang Allah menghendaki misalkan efeknya atau imbasnya ada yang mati, itu kan bukan karena kehendak saya, karena Allah di situ. Sejak itu saya tenang lagi. Dan dari kabar Ustadz ini, setelah seminggu dari kejadian itu, istrinya agak berubah, tapi pelan-pelan. 1 minggu kemudian tidak seperti biasa, wajahnya tidak seperti biasanya, gerakannya pun juga tidak seperti biasanya, dan akhirnya sangat beda dengan yang kemarin. Tapi masih agak seperti punya kendala sakit, karena memang itu perlu proses. Karena apa? Ini yang sakitnya tahun-tahunan. Jadi ibaratnya selain rohaninya ini kena, pasti akan mengenai fisiknya. Makanya perlu dilatih, entah dengan olahraga, entah dengan jalan kaki dan lain sebagainya. Itu memang perlu proses lama. Dan akhirnya memang sembuh istrinya ini seperti sedia kala. Tapi yang nggak saya habis pikir, ini jadi dilema. Kok bisa ya mau lakukan itu, kok neneknya meninggal dunia? Wallahu alam, ini bisa juga kebetulan, bisa juga berhubungan. Ya, hanya Allah yang tahu. Ya memang udah kehendaknya gitu. Oke, sekian saja ini. Inisialnya perempuan ini S depannya. Dia asli orang sana, orang seberang. Usianya 45-an, kalau nggak salah 45-an. Oke, sampai sini saja. Ini kisah sebenarnya masih banyak hal, tapi tidak saya ungkap lah. Ini hanya sekilas saja, bahwa kadang misalkan kita punya rasa cinta kepada orang dekat, tapi karena kitanya ini kurang clean dalam arti sisi rohaninya, nah sisi rohani yang gelap ini bisa menjadikan bahaya kepada orang yang disayang. Itu bisa, karena memang yang namanya hal halus atau gaib itu selalu berusaha menyamarkan, selalu berusaha menipu mata dan pikiran. Oke, sampai sini saja. Jaga diri baik-baik. Wassalam.